Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video tutorial. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu form yang kami gunakan dalam pelaksanaan stase manajemen. Di sini ada form berkas rekam medik yang biasa selalu kami terapkan di pelaksanaan stase manajemen keperawatan di institusi kami, program Profesi Nurse, program studi keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pertama-tama kami juga berterima kasih untuk beberapa rumah sakit yang sudah menginspirasi kami untuk mencetuskan sebuah form yang selanjutnya nanti akan dipakai untuk praktek mahasiswa pada stase manajemen. Jadi saya menjelaskan beberapa alasan dulu mengapa form ini kami buat. Ya, jadi pada era angkatan beberapa tahun yang lalu, sebelum form ini ada, kami masih kebingungan terkait dengan bagaimana mahasiswa kami melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan pada saat mereka melaksanakan stase manajemen. Berbagai rumah sakit punya form yang beragam, namun sebenarnya mengarah pada satu acuan yang sama, yaitu terkait dengan standar akreditasi rumah sakit. Dalam hal ini mayoritas banyak rumah sakit yang mengarah pada standar nasional akreditasi rumah sakit atau SNARS. Jadi form ini mayoritas kerangkanya mengarah kepada apa sih permintaan akreditasi rumah sakit yang selanjutnya dipakai oleh mahasiswa profesi nurse, khususnya di stase kami, yaitu stase manajemen keperawatan. Form ini terdiri dari 28 halaman ya. Sudah kami formulasikan, lumayan banyak halamannya karena di sini mahasiswa dalam tahap pembelajaran, jadi harus kami kenalkan bagaimana tata aturan pemakaiannya, kemudian dari butir-butir item itu kaitannya di mana nanti dengan peraturan akreditasi rumah sakit, sehingga penggunaan form ini merupakan langkah awal bagi mereka yang mana nanti ke depan akan bekerja sebagai perawat profesional di rumah sakit atau pasienkes lainnya. Di sini kami beri label nama, yaitu Rumah Sakit Simulasi Universitas Lambung Mangkurat ya, karena form ini akan kami pakai di stase manajemen waktu kami berpraktek. Form ini juga sudah kami daftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, sudah mendapatkan sertifikat penciptaan ya, dan terregister juga. Ini sertifikat HKI yang kami peroleh dari form ini. Judulnya adalah Formulir Dokumentasi Asuhan Keperawatan sesuai dengan SNARS 1.1, karena aturan dari SNARS 1.1 ini yang menginspirasi form yang akan selanjutnya saya jelaskan setelah ini. Kebetulan penciptanya ada Mas Agianto, saya sendiri, dan rekan kami Nurse Novi. Oke, tidak lama-lama lagi, saya langsung ke bagian form ini. Oke. Ini adalah halaman cover. Kemudian cara penggunaannya, teman-teman sekalian. Jadi nanti di rekam medis ini silahkan dicantumkan nomor rekam medis sesuai dengan apa yang dipakai oleh pasien. Jadi ditulis di sini angka, kemudian ditulis juga nama pasien, kemudian tanggal lahirnya dalam kurung usia nanti, NIK sesuai KTP, nama PPJA-nya, dan nama DPJP-nya.
Jadi kenapa kami menginputkan juga NIK di EKTP? Karena ke depan yang namanya identitas akan menggunakan single identitas, yaitu EKTP ini. Walaupun banyak rekam medis yang belum menerapkan NIK EKTP ini masuk di salah satu item yang menjadi identitas pasien, tapi kami mencoba untuk memasukkannya sehingga mahasiswa tidak bingung atau tidak heran nanti kenapa NIK juga merupakan salah satu identitas pasien. Ya. Yang perlu di-declare dulu sebelumnya yaitu penggunaan form ini hanya lingkup internal ketika mereka berpraktek di rumah sakit. Artinya, apa saja informasi kesehatan, apa saja informasi tentang diri pasien yang akan tertulis di form rekam medis ini tidak akan terpublish keluar demi kepentingan apapun, hanya untuk kepentingan praktek waktu mahasiswa profesi gitu. Jadi itu yang penting saya clearkan dulu sebelumnya. Baik, masuk pada halaman awal. Jadi di sini teman-teman mahasiswa nanti silakan tulis nomor alarmnya, namanya, tanggal lahir, dan EKTP-nya. Ya. Di sini ada logo Rumah Sakit Simulasi ULM. Kemudian kita mengenal di sini adalah asesmen keperawatan, ya, merupakan asesmen awal. Penting juga saya tekankan bahwa kita di stasa manajemen juga mencoba untuk memberikan pelajaran kepada teman-teman mahasiswa beberapa hal terkait dengan peraturan pengakreditasian rumah sakit, seperti asesmen keperawatan ini sering kami sebut asesmen awal, yang mana aturannya asesmen awal itu harus jelas kapan tanggal dimulainya, jam berapa. Karena yang namanya asesmen awal ketika berbicara standar itu harus terselesaikan maksimal 24 jam. Jadi tidak heran di sini ada tanggal memulai, jam memulai, kapan nanti mahasiswa penting untuk menulisnya di sini. Kemudian data umum, silakan ditulis di sini masuk di ruang apa, nama ruangannya apa, kemudian tiba di ruangan dengan cara apa, apakah ditransport, menggunakan berangkar atau pakai kursi roda, itu bisa ditulis di situ. Kemudian penting juga di sini keluhan utama saat pasien kita masuk, dengan apa keluhannya, itu diisi di sini. Kemudian tanggal masuknya, ya, tanggal masuk di rumah sakit maksudnya, atau di ruangan tanggal berapa di sini. Jadi akan kelihatan nanti tanggal beliau datang di ruangan tanggal berapa, jam berapa, dan perawat atau penanggung asuhan atau PPJR di sini memulai asesmen di tanggal berapa, jam berapa. Jadi akan ketahuan di sini selisih waktunya, ya. Kemudian berbicara tentang keluhan umum atau keadaan umum, teman-teman bisa menuliskan di sini tanda-tanda vitalnya, ya, berupa tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, temperatur, tinggi badan, berat badan sebelum dan setelah sakit, ini dilengkapi, dan juga tentang IMT, indeks massa tubuhnya nanti dihitung ketika sudah ketemu tinggi badan dan kilogram berat badannya bisa dihitung tentang IMT-nya. Kemudian pemeriksaan GCS-nya, verbal motoriknya berapa, kemudian tingkat kesadarannya dari kompos mentis sampai koma itu apa, itu dilengkapi di sini. Kemudian, nah ini yang saya ceritakan tadi, kita mengenal ada istilah asesmen awal keperawatan. Jadi kalau secara teori asesmen awal kan menjadi ranah utama dari seorang medis atau perawat, ya, yang di asesmen awal. Nah, di sini kami mencoba untuk menerapkan ke mahasiswa keperawatan bahwa asesmen awal di sini dicoba untuk dilakukan oleh perawat. Makanya ada istilah asesmen awal keperawatan. Sub-sub dari asesmen awal keperawatan ini udah kami sesuaikan dengan
permintaan dari panduan yang kami pakai, yaitu SNAR 1.1 ya, dari kondisi status fisik pasien sampai lewat penggunaan obat pada bagian akhir nanti akan kita lewati satu persatu. Itu identik dengan permintaan standar akreditasi rumah sakit versi SNAR 1.1. Yang mana kalau kita berbicara tentang keperawatan, biasanya kita kan mengenal pola pengkajian itu kan ada Gordon, ada B1 sampai B6, ada format pengkajian ABC, ada pengkajian head to toe, review of system. Itu kan banyak pola-pola pengkajian yang biasa kita kenal ya sebagai sivitas akademika keperawatan, baik itu staf pengajar, perawat, rekan sejawat perawat ataupun mahasiswa keperawatan, kita mengenal pola-pola pengkajian tersebut. Namun pada kesempatan ini kami mencoba untuk mengcombine semua pola tersebut ke dalam pola yang diinginkan oleh standar akreditasi rumah sakit. Jadi itu yang alasan yang mengilhami kami untuk membuat juga form ini ya. Jadi untuk sub pertama yaitu status fisik pasien. Jadi cara penggunaannya simpel sebenarnya. Ketika kita melihat kondisi pasien tentang tingkat kesadarannya, apa yang terjadi pada pasien? Terjadi penurunan tingkat kesadarankah? Terjadi perubahan status mentalkah? Skala GCS kurang dari 1 kah? Kondisi dalam keadaan koma kah? Tanpa kebingungan atau ketika berinteraksi? Jadi ini ada kisi-kisi terkait dengan tingkat kesadaran pasien, dan ketika teman-teman melihat di sampingnya itu ada angka-angka ya 107, 67, 74. Apa sih maksud dari deretan angka ini? Ada maknanya teman-teman. Boleh kita langsung ke bawah dulu ya, apa makna dari angka-angka tersebut. Nah, angka-angka tersebut nanti akan mengacu pada daftar tilik diagnosis keperawatan berdasarkan SDKI dan Nanda 2018-2020. Ya, jadi yang 107 tadi apa sih maksudnya? Kita lihat di sini. Ternyata resiko aspirasi, ya itu clue-nya. Sebagai contoh, coba kita balik ke atas lagi. Oke. Artinya kita dapat membaca seperti ini. Ketika pasien tersebut mengalami atau mempunyai tingkat kesadaran yang terjadi penurunan tingkat kesadaran, form ini sudah mengarahkan sebenarnya bahwa kemungkinan diagnosis keperawatan yang akan muncul yaitu resiko aspirasi. Nah, uniknya dari form ini mempunyai clue-clue ya, dari nanti caranya yaitu dicontreng ya, dicontreng salah satu yang bersesuaian dengan pasien. Ketika dicontreng salah satu, teman-teman tinggal melihat di area sampingnya berapa angka yang direkomendkan untuk teman-teman jadikan atau angkat sebagai masalah keperawatan. Salah satunya ini tadi, jika terjadi penurunan tingkat kesadaran, salah satu yang mungkin akan eksis sebagai masalah keperawatan yaitu resiko aspirasi. Itu contohnya. Begitu juga nanti penerapannya di item-item atau sub-item yang lain itu sama cara kerjanya. Nah, jadi uniknya form ini juga kami udah memikirkan bagaimana mahasiswa ketika menemukan pasien dengan kondisi apapun, mahasiswa kami tidak perlu repot-repot lagi untuk memikirkan atau mencari atau mengaitkan apa data yang diambil, apa data yang didapat dengan apa kemungkinan diagnosis atau masalah keperawatan yang akan eksis. Jadi sudah ada semacam clue-clue atau daftar tiliknya di sini. Ya, begitu cara mainnya. Jadi ya, di status fisik pasien ini ada tentang tingkat kesadaran, ada vital sign berupa tekanan darah, frekuensi nadi, napas. Jadi nanti disesuaikan ya. Oke. Kemudian ada temperatur juga di sini. Kemudian adakah pasien itu mengalami luka.
Jika ada nanti area lukanya di mana, diameter lukanya berapa, kedalamannya berapa, itu dijelaskan nanti. Oke, kita ambil contoh lagi ya. Misalkan pasiennya itu mengalami perubahan frekuensi napas turun naik. Nah, di sini kan ada 106, 56, 24. Ini adalah rekomendasi diagnosis keperawatan yang mungkin eksis pada vital sign frekuensi napas ya. Di sini kan 56 muncul terus nih. Apa sih 56 itu? Coba kita masuk ke daftar tilik. 56 itu ternyata pola napas tidak efektif, teman-teman. Sering ya kita angkat ketidakefektifan pola napas kalau bahasa nada. Kalau di sini pola napas tidak efektif bahasa di SDKI. Jadi kami memakai dua referensi diagnosis. Nanti saya akan jelaskan mengapa kami mengambil keduanya ini. Jadi 56 tadi pola napas tidak efektif. Nah, ini tadi. Jadi ketika menemui pasien yang takipnu, pasien tampak memposisikan ortopnu, mengalami bradipnu, mengalami perubahan frekuensi napas, salah satunya adalah item nomor 56, yaitu pola napas tidak efektif. Jadi teman-teman mahasiswa langsung bisa otomatis, oh ini yang menjadi masalah keperawatan yang mungkin eksis di pasien masing-masing. Itu cara kerjanya. Oke, status fisik. Kita lanjut. Di sini juga ada gambar nih, di sini tentang rule of nine pada kejadian-kejadian luka bakar. Di sini bisa dimanfaatkan untuk misinya, teman-teman. Kemudian lanjut. Cara kerjanya sama aja ya dengan penjelasan saya di awal. Gradient scale. Nah, di sini kami juga sangat aware dengan resiko-resiko. Salah satunya itu resiko dikubitus. Jadi mahasiswa kami selalu mintakan perhatian khusus untuk melakukan asesmen terkait dengan resiko-resiko yang menjadi indikator pelayanan keperawatan atau indikator pelayanan rumah sakit ya. Salah satunya risiko dikubitus. Di sini bisa diisi dan dikanci, misalkan persepsi sensorinya gimana, kelembapan gimana, aktivitas pasien, mobilitas, ini ada angka-angkanya, dan pada akhirnya nanti akan menuju pada satu interpretasi hasil yang mana nanti akan diangkat. Jika kurang dari 10, maka resiko sangat berat. Artinya ada suatu treatment yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa perawat. Misalkan intervensinya nanti miring kanan, miring kiri secara periodik kalau pada orang-orang yang beresiko dikubitus ya. Contohnya itu. Ini masih tahap asesmen, status fisik. Nah, yang kedua adalah tentang ekonomi. Ya, kita tidak menutup mata bahwa kejadian sakit pada seseorang mungkin dan sangat mungkin terjadi sesuatu hal yang kaitannya dengan ekonomi ya. Karena kita ambil contoh yang sakit itu adalah kepala keluarga, bagaimana dia nyari nafkah, gimana dia mempertahankan status ekonomi keluarganya ketika sakit, pasti akan bermasalah ya. Sebagai contoh nih, kita melihat di sini ketika status ekonomi ini dibuka, ternyata ada pertanyaan-pertanyaan, misalkan krisis finansial terjadi akibat kondisi sakit pasien, 87 katanya. Apa sih diagnosis 87? Kita nggak perlu menghafal, karena di sini ada daftar tilik, maka kita langsung bisa masuk ke daftar tilik saja apa yang dimaksud dengan 87 tersebut. Oke, kita lihat. Ternyata ketidakefektifan performa peran, ya misalkan tadi dia sebagai pencari nafkah dalam keluarganya, kemudian dia sakit, maka peran dia sebagai pencari nafkah atau kepala keluarga itu tidak berfungsi, sehingga kondisi-kondisi ini bisa kita angkat menjadi suatu masalah keperawatan tersendiri. Dan saya yakin diagnosis seperti ini sangat jarang ya diangkat oleh teman-teman perawat di rumah sakit, karena banyak penelitian yang bilang kalau kita sebagai perawat udah kontak dengan pasien, ngasih ASKAP kepada pasien, itu lebih kepada status fisiknya saja ya. Apa masalah yang terjadi pada
pasien tentang dirinya, fisiknya, tapi kita kadang melupakan apa yang terjadi dampak dari sakitnya. Salah satunya adalah ekonomi. Makanya kami sangat concern mengajari mahasiswa sangat holistik dan komprehensif yang kami upayakan. Itu salah satunya tentang ekonomi tadi. Oke, kita lanjut. Setelah ekonomi tadi, ada tentang psikososio-spiritual. Nah ini tadi, sama dengan ekonomi, hal-hal yang kadang luput disentuh oleh seorang perawat, yaitu keadaan psikososial, spiritualnya. Ya. Ini juga ada beberapa item-item pertanyaan dengan daftar tilik tertentu. Bisa nanti teman-teman lihat di daftar tilik. Lanjut saja, setelah psikososial spiritual, sini ada riwayat kesehatan pasien. Nah, kalau kita berbicara dengan pola-pola pengkajian, misalkan kayak Gordon, biasanya riwayat kesehatan pasien kan di bawah keluhan utama ya, di fase-fase awal. Ternyata kalau kita melihat ke komposisi susunan yang sesuai permintaan SNARS ini, riwayat kesehatan pasien yaitu RPS, penyakit terdahulu, penyakit keluarga itu di bagian ke sub ketiga ya. Ini bisa dituliskan secara esai apa yang terjadi pada pasien kita. Ada juga loh terkait dengan diagnosis-diagnosis tertentu yang mungkin muncul pada pasien kita kalau berbicara tentang riwayat penyakit kesehatan ini. Kemudian lanjut ada riwayat alergi ya, teman-teman. Yang sub keempat, di sini misalkan pasien mengatakan mempunyai alergi. Nah, berarti kan teman-teman harus melihat apa yang ada di 115, 116 sama 109. Jadi bisa dilihat di daftar riwayat alergi. Di sini ada tentang asesmen nyeri. Nah, kalau di Gordon, saya ingat asesmen nyeri itu nggak muncul sebagai sub tertentu karena masuk pada persepsi kognitif kalau nggak salah kalau di Gordon itu, tapi pada pola pengkajian yang kami pakai yang mengacu pada SNARS 1.1 ini, asesmen nyeri merupakan suatu hal yang sangat dipentingkan ya. Kenapa? Karena yang namanya nyeri itu merupakan hak pasien keluarga untuk selalu dijaga agar kondisi pasien tidak mengalami nyeri, atau kalau terjadi nyeri bagaimana profesional pemberi asuhan dalam hal ini salah satunya perawat bagaimana memanajemen nyerinya ya. Jadi nyeri kami munculkan menjadi suatu sub item yang harus dan wajib dilakukan asesmen oleh teman-teman mahasiswa. Di rumah sakit juga begitu, asesmen nyeri muncul sebagai satu sub item yang wajib untuk dikaji atau di asesmen. 141 kita sudah bisa nembak sebenarnya 141 ini apa. Nyeri yang dialami akibat agen fisik, biologi, kimia, pastinya nyeri akut. Nggak usah kita lihat ke belakang, pasti nyeri akut. Apa arti dari 141 ini? Oke. Kemudian di sini juga ada pengukuran nyeri menggunakan skala apa. Di sini ada visual analog scale, ada numeric scale. Jadi nanti silakan digunakan. Apakah pada orang dewasa yang bisa interaktif dengan kita bisa menggunakan visual descriptive scale ini. Kalau pada anak-anak mungkin kita bisa menggunakan visual analog scale ini. Jadi ini hanya opsional dan kondisional. Kemudian PKRST-nya juga dilengkapi nanti. Oke. Selanjutnya adalah resiko jatuh. Nah, kenapa resiko jatuh juga muncul? Karena sangat penting ya. Resiko jatuh merupakan salah satu SKP, standar keselamatan pasien, yaitu di nomor 6 ya. SKP 6 berbicara tentang resiko jatuh, makanya sangat-sangat berkaitan dengan mutu keselamatan pasien, sehingga pasien jatuh atau resiko pasien jatuh harus kita kaji dengan seksama ya. Di sini juga ada diagnosis yang menjadi daftar tilik.
ada skalanya teman-teman. Di sini ada skala yang dari MFS Marfall Scale, ada skala dari Humpty Dumpty Fall Scale pada anak-anak. Silahkan nanti disesuaikan dengan kondisi pasien yang kita hadapi. Di sini ada asesmen fungsional. Yang selanjutnya ada kami keluhkan sini ada pola eliminasi. Silahkan dimanfaatkan daftar-daftar tiliknya di sini. Kemudian ada pola aktivitas latihan, cara penggunaannya sama. Kemudian pola tidur. Ya, silahkan nanti digunakan daftar tilik jika bersesuaian dengan kondisi pasien kita. Selanjutnya adalah risiko nutrisional. Nah, di sini kita ingat tadi IMT di awal tadi, saya minta hitung jika ada berat badan berlebih atau berat badan di bawah normal, lihat IMT-nya, ada bahasa masalah keperawatannya di sini, sesuai daftar tilik. Entah itu di atas normal atau di bawah normal ada. Kemudian kan di sini ada tentang kebutuhan edukasi pasien. Ya, yang selanjutnya ada beberapa diagnosis di sini pasien mengalami gangguan fungsi kognitif. Penasaran juga ya, apa yang dimaksud dengan angka 76 ini? Kok kayak sering banget muncul? Ya kita sama-sama lihat daftar tilik 76 itu apa. Defisit pengetahuan atau kurang pengetahuan. Sehingga teman-teman mahasiswa dan sejawat mengangkatnya kurang pengetahuan atau defisit pengetahuan. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan edukasi ini tadi. Jika pasien mengalami gangguan memori, fungsi kognitif, atau pasien terlihat kurang minat untuk belajar, pasien kurang sumber pengetahuan terkait dengan penyakit dan pengobatan, itulah ciri-ciri dari kurang pengetahuan atau defisit pengetahuan. Oke. Yang selanjutnya adalah discharge planning atau asesmen tentang perencanaan pemulangan pasien. Ini dikaji ya teman-teman. Karena merupakan salah satu amanah juga yang harus kita lakukan karena pasien pulang itu biasanya tidak tuntas 100% masalah kesehatannya, harus diteruskan di rumah, dan ketika melakukan perawatan di rumah itu pasti akan ada risiko-risiko rehospitalisasi jika pasien tidak dibekali dengan edukasi atau pengetahuan yang cukup dari kita sebagai profesional perawat. Jadi di sini banyak pertanyaan-pertanyaan tentang apa kebutuhan perencanaan pemulangan pasien. Nah, ini nanti terlink dengan kegiatan-kegiatan role play kita, yaitu tentang edukasi dan perencanaan pemulangan pasien, yaitu discharge planning. Kemudian yang terakhir tentang riwayat penggunaan obat pada pasien. Oke. Kami juga melengkapi di sini tentang asesmen awal tadi dengan asesmen yang spesifik, misalkan pasien dewasa penyakit dalam, pasien dewasa bedah. Nah, di sini ada kami tambahkan beberapa yang spesifik ya. Saya ambil contoh misalkan situasi pasien intraoperatif, situasi pasien postoperatif, misal pasien mengalami periode recovery yang lama atau penyembuhan waktu yang lama. Apa sih 1, 2, 3 ini? Nomor 1, 2, 3 ini apa? Yuk kita coba perhatikan. 1, 2, 3 ternyata perlambatan pemulihan pasca bedah. Oke, jadi sebagai penjelasannya seperti ini. Saya jelaskan. Ketika mahasiswa misal melakukan asesmen terhadap pasien pasca bedah, ya ditemukan pasiennya itu dalam proses penyembuhannya itu waktunya lama kayak gitu. Apakah itu terjadi IDO atau ILOP? Nah, itu merupakan salah satu ciri diagnosis nomor 1, 2, 3 ini, yaitu perlambatan pemulihan pasca bedah. Ya, terjadinya infeksi misalkan. Nah, itu muncul ya diagnosis nomor 1, 2, 3 ini atau 1, 2, 4. Pengkajian pasien bayi dan anak juga ada di sini untuk kajian spesifiknya, silakan dimanfaatkan. Pasien hamil atau menyusui dan ginekologi juga ada spesifiknya, silakan dipakai.
Nah, yang menarik di sini, seperti di awal tadi, kita sudah menjelaskan bahwa asesmen awal wajib selesai atau diterminasi maksimal waktunya 24 jam, artinya ketika di awal tadi kapan dimulainya, diakhirinya maksimal nanti 24 jam. Jadi silakan dimanfaatkan waktu untuk melaksanakan asesmen awal maksimal 24 jam sesuai dengan aturan akreditasi rumah sakit ya. Di sini dikasih tanggal dan waktu kapan mengakhiri. Ini adalah daftar tilik diagnosis keperawatan berdasarkan SDKI dan NANDA. Kalau teman-teman di sini ada yang teliti sebenarnya terkait dengan jenis font yang kami pakai, di sini ada 2 font, teman-teman. Ada font Arial, ada font Times New Roman. Apakah ini suatu kesengajaan atau saya yang nggak teliti dalam mengetik ini sebenarnya adalah kesengajaan sebagai ciri. Jadi diagnosis yang bersumber pada nanda kami ketik dengan huruf atau font Arial, ya. Dan diagnosis yang bersumber pada SDKI itu kami ketik dengan font Times New Roman. Kenapa kami menggunakan keduanya? Ya, alasannya ya karena rumah sakit melalui standar profesi keperawatan menggunakan triple S ya. PMK 425 juga 149 masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien juga menganut pada SDKI. Namun memakai SDKI saja tidak mencukupi masalah yang mungkin terjadi hasil analisis kami, sehingga kami tidak akan meninggalkan atau memilih salah satu sumber referensi diagnosis, sehingga kami di sini menggunakan keduanya antara SDKI dan NANDA, ya, karena keduanya juga tidak berbenturan dan SDKI pun mereferensinya ke NANDA, jadi bukan suatu hal yang tabu atau mustahil untuk kita menggunakan keduanya untuk saling melengkapi. Mengapa tidak, kan? Oke. Jadi di sini banyak ada daftar tiliknya, teman-teman. Kami sediakan 146 daftar tilik untuk masalah-masalah keperawatan yang mungkin terjadi di area klinik rumah sakit. Nah, sebagai penutup untuk video tentang asesmen ini, kami di sini ada menyediakan ya sebanyak 1, 2 sampai 25 masalah keperawatan yang mungkin muncul. Jadi cara kerjanya tadi saya menjelaskan di daftar tilik ini ketika bersesuaian dengan hasil asesmen awal tadi, teman-teman mahasiswa atas sejawat tinggal ngasih bundaran misalkan di item nomor berapa sesuai dengan clue yang di atas tadi. Nah, nanti tinggal direkap, diprioritaskan pada bagian masalah keperawatan ini 1 sampai 25 ini apa kira-kira masalah keperawatan yang mungkin menurut teman-teman bersesuaian dengan kondisi pasiennya. Jadi acak aja kalau di sini acak, lingkaran-lingkarannya kalau di sini harapan kami sudah sesuai dengan prioritas hasil pemikiran teman-teman sebagai perawat profesional. Dan yang terakhir di sini misalkan yang melakukan pengkajian langsung adalah PPJA, maka kasih nama, tanggal, paraf langsung di sini. Jika yang melakukan asesmen bukan PPJA-nya, maka kami meminta bahwa kasih tanda tangan di sini siapa yang melakukan asesmen terhadap pasien tersebut, kasih nama jelas, paraf, dan tanggal. Sedangkan jika nanti PPJA-nya berkesempatan melakukan review dan waktunya misalkan masih kurang dari 24 jam sebelum asesmen tersebut kita terminasi, PPJA-nya juga mereview kembali apa yang sudah dilakukan asesmen oleh rekan perawat yang melakukan asesmen. PPJA-nya tinggal melakukan paraf, tanda tangan, dan kasih jam di sini, ya. Jadi misalkan kurang dari 24 jam, PPJA-nya ketika nge-review mau mengangkat diagnosis keperawatan tambahan atau mengupdate bisa dipersilahkan ya selama masih kurang dari 24 jam. Kalau lebih dari 24 jam, biasanya kami merekomendasikan PPJA langsung main di asesmen ulang saja. Kalau misalkan ada suatu hal yang ditemukan oleh si PPJA. Nah, itu tadi kira-kira teman-teman penjelasan saya terkait dengan latar belakang membuat form dokumentasi ini. Kita
tahap pertama ini kita menjelaskan tentang pelaksanaan asesmen awal menggunakan form ini dulu. Selanjutnya kita masih akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan form perencanaan, implementasi, dan evaluasi berupa CPPT. Ya, jadi nanti saya sambung dengan video selanjutnya. Oke, untuk video asesmen ini cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan sejawat yang sedang belajar, ya, mahasiswa yang sedang berpraktek. Ketemu lagi nanti untuk video kedua tentang perencanaan keperawatan yang lanjutan dari video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.